Aduh, ini Roy Suryo. Gak habis pikir teman-teman. Setelah menyerang Pak Jokowi ya dengan mempermasalahkan ijazahnya, yang memang hasilnya membuat Roy Suryo CS nyungsep itu dia. Dan kali ini Roy Suryo di sebuah video menyatakan mendukung upaya pemakzulan Gibran yang dilakukan oleh para purnawirawan TNI. Isu pupu papa ya tidak berhasil. Nah, isu ijazah Pak Jokowi yang dipermasalahkan tidak berhasil juga. Nah, kemudian ini mendukung upaya pemakzulan Gibran. Waduh, ini Roy Suryo. Pantesan ya Peradi Bersatu melaporkan Roy Suryo CS dengan pasal-pasal yang memang lebih dari satu pasalnya berlapis. Berapa lapis? Ratusan. Kelakuannya itu loh teman-teman. Waduh, gak habis pikir. Jadi setelah melihat rekam jejak digital, kemudian keseharian Roy Suryo, itu kita bisa menyimpulkan ya bahwa Roy Suryo itu ingin mendowngrade keluarga Pak Jokowi dengan cara ia menyerang keluarga Pak Jokowi dengan isu-isu yang dibuat oleh Roy Suryo sendiri yang memang hasilnya ya tidak berhasil. Roy Suryo gak akan mempan mau gimana pun juga. By the way teman-teman, selain Roy Suryo yang akan kita lihat, kemudian respon dari netizen, kita juga akan melihat pernyataan dari Purnawirawan Jenderal Pak Hendro Priyono ya. Jadi isinya itu meminta maaf. Nah, kita lihat videonya. Saya izin untuk mulai hari ini juga menyuarakan bahwa saya sangat mendukung juga upaya pemakzulan yang dilakukan oleh Purnawirawan. Bukan karena fufafa yang itu terbukti, tapi Wapres kita itu mengikuti akun judi online. Dan kalau itu jelas tindakan tercela yang dilakukan oleh seorang wakil presiden. Siapa orang Indonesia yang menolak kalau bermain judi itu tidak melanggar hukum? Dan tidak hanya satu akun Instagram yang dipilih tentang judi. Kemarin yang terungkap baru satu. Saya sudah beberapa semalam 3 yang di-follow oleh dia. Jadi kalau semua orang dianggap mengerti hukum, apalagi seorang wakil presiden, dia harus lebih mengerti hukum. Saya periksa semalam. Dalam semalam bisa menyimpulkan ke sana ya. Gak observe lebih dalam lagi teman-teman. Masalah Roy Suryo ya, yang sudah menghina Bapak Jokowi, memfitnah Bapak Jokowi dengan tuduhan ijazah palsu. Lagi-lagi Roy Suryo ini memberikan pernyataan yang mendukung pemakzulan seorang Gibran untuk dipecat dari jabatan wakil presiden. Alasannya ya, karena Gibran memfollow ya 3 akun judul. Harus diingat ya Roy Suryo ya, Gibran ribuan orang diikuti sama dia. Apa kita nggak tahu ya, orang yang diikuti awalnya akun biasa, lalu dia tiba-tiba jadi akun judul, kita juga nggak tahu. Nah, tapi ya hal seperti ini menjadi hal tantangan lagi. Perlu dibuktikan atau tidak hal seperti ini untuk memberikan ancaman pidana lagi terhadap Roy Suryo. Yang saya harapkan ya, hukum ini benar-benar tegas. Roy Suryo ini udah ngebacot ke sana ke sini, memfitnah Pak Jokowi, sudah ada laporan. Tindakan polisian harusnya lekas cepat ya. Sekarang dia memfitnah seorang Gibran, lalu di sini juga ada tindakan ya identik seorang Roy Suryo ini akan ikut dalam pemakzulan seorang wakil presiden. Apakah Roy Suryo ini orang yang sangat berbahaya? Secara pribadi dia sebenarnya tidak berbahaya amat ya. Bacotan dia, omongan dia itu sebenarnya kualitasnya adalah sampah. Tapi omongan dia mempengaruhi otak-otak bodoh orang-orang yang mampu terpengaruhi oleh omongan dia selama ini. Terbukti kan banyak masyarakat awam yang percaya tentang ijazah palsu itu karena apa? Ya omongan Roy Suryo. Walaupun sekarang masyarakat sudah cukup reda hal seperti ini karena mereka ada ketakutan di saat Baris Krim sendiri mengetok ya identik ijazah Bapak Jokowi asli. Ya. Saya harapkan polisi bertindak cepat dan tegas tentang hal ini dan memberikan pasal-pasal yang banyak berlapis-lapis. Lu kenapa sih Roy? Lu ada apa sama keluarganya Pak Jokowi, gua tanya. Nah, lu kenapa? Rongsing banget kayaknya lu. Kalau kagak ngusik-ngusik keluarganya Pak Jokowi. Hah? Setelah Fufu Fafa nggak berhasil. Lu mau membenturkan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi melalui Mas Gibran. Tidak berhasil. Terus lu usik-usik ijazahnya Pak Jokowi. Lu nyungsep di situ. Udah 100% lu bakal kependem di situ. Sekarang lu ikut-ikutan menyuarakan
ingin memazulkan Mas Gibran. Gila lu Roy, gila lu Roy. Gue gak habis pikir Roy, benar-benar lu sebenci itu lu sama keluarganya Pak Jokowi. Dikulik nggak tuh? Salah satu syarat untuk memakzulkannya kan adalah perbuatan tercela. Dan Roy ngulik sampai ke Instagramnya Mas Gibran. Katanya, tuduhannya diduga Mas Gibran mengikuti akun Judoy Boy. Gila sih lu Roy. Lu sekarang gak cuma main api, main ombak, main topan. Gila. Kayaknya udah terlanjur basah, udah terlanjur nyebur, dan mendingan sekalian ya Roy. Gila lu Roy, lu tuduhannya ini gak macem-macem lu ke Pak Wapres lu. Ya siap-siap aja sih untuk Roy Suryo menurut saya, karena memang yang melaporkan ini bukan hanya dari pihak Pak Jokowi saja ya, oleh tim kuasa hukumnya, tapi ada yang lain, yang salah satunya saya sebutkan yaitu Peradi Bersatu. Kemudian ada yang lain juga teman-teman ya. Dan ini memang gak main-main. Ketika memang terbukti bersalah Roy Suryo, pasalnya banyak, hukumannya lama sekali, karena kan mantan residivis. Hakim bisa langsung menentukan berapa lama Roy Suryo dihukum. Waduh ini. Jika ada pihak-pihak yang mengganggu stabilitas politik, jalannya demokrasi, mengganggu NKRI, mengganggu Pancasila, mengganggu Undang-Undang Dasar 1945, dan mengganggu Bhinneka Tunggal Ika, maka akan berhadapan dengan TNI. Saya kebetulan teman saya Pak Wirawan, Pak Parman, Pak Mugi, kita satu hati. Kita merasa kita udah tua, dan kami merasa bahwa kami nggak lepas dari doa dan juga usaha semaksimal yang masih bisa dikerjakan, supaya kalau ada hal-hal yang kita lihat aneh di masyarakat bangsa kita mencari kesalahan kami dulu di mana gitu. Mudah-mudahan ke depan akan lebih baik. Dan saya juga, kami ini juga akan mohon maaf lah kepada Presiden, Wakil Presiden, dan pemerintah, bahwa kami ini ada di antara yang mungkin membuat atau mengganggu. Padahal beliau udah bilang bergabung atau jangan mengganggu. Ya, saya harapkan kita tidak ada lagi lah yang mengganggu. Biar aja beliau bekerja. Dan juga pasti kita udah pilih kok. Presiden, Wakil Presiden kan kita yang pilih. Kemudian saya baca hasil survei dari media yang juga terpercaya seperti kalian ini. Persentasenya 80,1% masyarakat puas dengan kinerjanya pemerintah sekarang. Jadi kalau kita ada yang merasa tidak puas, menurut saya kan kita komunikasikan aja nanti. Kalau masih ada yang tidak puas, kita komunikasikan dengan baik. Itu pernyataan langsung dari Purnawirawan Jenderal Pak Hendro Priyono. Apa yang kita katakan sebagai kembalinya citra seorang prajurit sejati itu telah ditemukan kembali oleh seorang Hendro Priyono. Dalam konteks ini, ketika ia mengatakan meminta maaf kepada Presiden dan Wakil Presiden yang menunjuk pada Prabowo dan Gibran, menurut saya ini bukan tanda kelemahan dari seorang Hendro Priyono. Malah ini harus kita apresiasi sebagai sebuah panggilan yang luhur dan mulia untuk mengakui bahwa tidak selamanya seorang yang punya pengalaman, bahkan seorang yang punya rekam jejak yang bisa kita apresiasi dan kita tunjukkan sikap respek dan hormat oleh karena apa yang telah dilakukan bagi bangsa dan negara dari seorang Hendro Priyono, tetapi ia mengakui bahwa seorang prajurit pun, seorang veteran atau purnawirawan pun yang malang melintang dengan berbagai macam penugasan bisa salah, bisa keliru, dan justru disinilah permintaan maaf seorang Hendro Priyono itu justru mengangkat kembali harkat martabat seorang Hendro Priyono sehingga kita kembali memberikan sikap respek dan hormat kepadanya. Jadi teman-teman, mari kita tempatkan percakapan kita ini dalam banyaknya satu persatu yang semakin
sadar bahwa ada yang keliru dan ada yang kebablasan. Oleh karena selain Hendro Priyono, kita tentu tahu Jenderal Purnawirawan Trisutrisno yang adalah mantan wakil presiden juga sudah menunjukkan sikap perubahan politiknya yang tidak lagi ada dalam barisan para purnawirawan yang mengusulkan pemakzulan Gibran. Ini juga sekaligus titik balik ketika saya katakan dalam channel saya bahwa Gibran menunduk itu mau memberi pesan Gibran pula yang menanduk. Jadi sikap Gibran yang menghormat sampai merendah di depan seorang Trisutrisno itu adalah bukti kemenangan terkait dengan bagaimana kita menempatkan adab seorang Gibran itu lebih tinggi ketimbang ia menunjukkan kekesalannya atau kemarahannya atau penolakannya terhadap orang-orang tua seperti Trisutrisno yang merasa bahwa ia punya pengalaman tinggi dan jam terbang tour of duty yang banyak, karena itu ia bagian dari kisah pemakzulan atau usaha untuk membuat Gibran dicopot dari jabatan sebagai wakil presiden. Justru sikap yang ditunjukkan akhir-akhir ini dari Trisutrisno yang mengubah pandangan politiknya untuk kembali mendukung pemerintahan yang sah di bawah Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran ini memberikan sebuah data yang sangat konstruktif bahwa apa yang selama ini kita tangkap sebagai seorang Trisutrisno itu melakukan pembangkangan terhadap pemerintahan yang sah itu tidak lagi kita dapat jadikan rujukan atau referensi untuk menolak memberikan sikap hormat kepada Trisutrisno. Dan mengenai Mas Gibran, kita tahu sendiri ya, beberapa kali kita lihat di beberapa momen itu adabnya itu luar biasa menurut saya, baik ke Pak Prabowo ataupun yang lainnya, apalagi ketika berhadapan dengan senior-senior ya, yang memang umurnya lebih tinggi dari Mas Gibran. Kita bisa lihat bagaimana Mas Gibran bersikap ya terhadap mereka. Mas Gibran menyingkirkan egonya ketika bertemu dengan orang-orang yang memang digadang-gadang misalkan tidak sejalan atau gimana, tapi tetap adab yang baik ditunjukkan oleh Mas Gibran. Apalagi kemarin ketika bertemu Megawati ya teman-teman, kita tahu sendiri. Nah itu dia